Shalom, salam damai sejahtera bagi seluruh umat yang ada di dunia. Selamat Hari Natal kami ucapkan dari JKI Yehova Rafa Ministry Malang. Kami mengucapkan kiranya damai sejahtera turun atas setiap kita, amin. Seluruh keluarga kita diberkati dengan damai sejahtera dan sukacita hari ini. Bahwasanya Dia, anak Allah, telah turun lahir bagi setiap kita umat manusia, menyelamatkan setiap kita, membawa kabar baik, kabar sukacita bagi setiap kita. Bahwasanya setiap kita telah dibebaskan, dimenangkan oleh darahnya, amin. Sebab Dia anak Allah telah lahir bagi setiap kita, kalahkan dosa dan membawa mujizat, haleluya. Haleluya. Bersama-sama kita bersorak-sorai, rayakan kelahirannya, kemenangan bagi setiap kita, haleluya. Sama-sama katakan, telah lahir bagi umat manusia terang dunia, kalahkan dosa. Telah datang harapan bagi dunia, sebuah mujizat bagi manusia. Siapa Dia? Sang Juru Selamat yang membawa sejahtera, Sang Juru Selamat yang memerintah selamanya. Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Telah lahir bagi umat manusia terang dunia, kalahkan dosa. Telah datang harapan bagi dunia, sebuah mujizat bagi manusia. Siapa Dia? Sang Juru Selamat yang membawa sejahtera, Sang Juru Selamat yang memerintah selamanya. Haleluya. Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Siapa Dia? Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Haleluya. Haleluya. Sebab Dia Tuhan Raja damai bagi setiap kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sorak hosana bagi Dia, Tuhan Raja damai atas setiap kita. Haleluya. Haleluya, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bersyukur karena Tuhan kita telah lahir. Dia adalah Tuhan yang menciptakan hidup kita, menciptakan langit, bumi, dan seisinya. Sejak awal hingga akhirnya nanti, Tuhan kita tetap satu-satunya Raja. Amin. Maka dari itu,
Mari kita berikan pujian terbaik untuk Tuhan. Kita berikan syukur dan sembah dari hati kita yang paling dalam. Sebab Tuhan kita penuh kasih di dalam hidup kita. Haleluya. Pencipta hidupku, pemelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Pemilik hidupku, dalam kasih setiamu, Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Sebab Kau pencipta hidup kami, Tuhan. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukur. Pemilik hidup kami, pemilik hidupku, dalam kasih setiamu, Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku, segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Mari kita berikan segala pujian dan syukur
sembah Kau Tuhan. Haleluya, kami bersyukur, kami berterima kasih. Haleluya Tuhan Yesus, Kau selalu ada untuk kami sejak awal hingga akhir. Haleluya Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan. Kami sembah nama-Mu Yesus, pencipta hidup kami. Tuhan, kami telah lahir, dan Tuhan kami memelihara kami. Haleluya Tuhan, Kau sungguh baik Bapa. Kau sungguh ajaib, Kau sungguh heran. Haleluya, kami berikan sembah kami berikan syukur, kami berikan pujian yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus, haleluya Roh Kudus. Kau sungguh baik Tuhan. Mari kita bersama-sama mengangkat tangan kita dan berikan pujian yang terbaik buat Tuhan. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu, sebab sejak awal hingga akhir. Ya Tuhan, Tuhan Yesus, Yesus, Kaulah pujian bagiku. Sekali lagi, segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah kami yang mulia. Oh, nama-Mu kudus Tuhan. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Sekali lagi, Kau yang awal, yang akhir Tuhan. Awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Oh, terima kasih, terima kasih. Haleluya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih telah menjadi segalanya buat kami sejak awal hingga akhirnya nanti. Terima kasih Engkau telah lahir, Kau telah menciptakan kami dan memelihara kami. Hingga saat ini hidup kami ada di tangan-Mu Tuhan, dan kami selalu merasa aman. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, di minggu terakhir di bulan Desember tahun ini. Kami membutuhkan firman-Mu Tuhan sebagai pedoman dan pegangan kami untuk menjalani tahun depan nanti, yang kami tidak pernah tahu badai macam apa yang akan kami hadapi Tuhan. Tapi di balik badai itu selalu ada Engkau, selalu ada Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus yang dapat kami andalkan. Tuhan, kami mau menerima firman-Mu, meletakkan dalam hati kami, dan firman itu tidak akan pernah hilang di hidup kami Tuhan.
Firman itu akan terus ada sebagai pelita kami. Dan kami percaya tuntunanmu untuk tahun depan nanti tidak akan pernah berakhir. Dan kami memohon padamu Tuhan, supaya hamba-Mu Engkau berikan hikmat yang daripadamu saja, agar apa yang dia sampaikan selalu seturut dengan perkataan-Mu, seturut dengan firman yang Engkau tulis. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau hidup kami seturut dengan firman-Mu. Inilah doa kami Tuhan, inilah pujian dan syukur kami. Kami serahkan dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Di minggu keempat, di minggu terakhir di bulan Desember, dan juga sebagai minggu terakhir di tahun 2021, di ibadah Natal yang kedua, kita akan belajar teladan hidup dari para gembala di padang. Selain Yusuf dan Maria dan tentunya bayi Yesus, ada kelompok lain yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Natal, yaitu para gembala tadi. Apa yang bisa kita teladani, apa yang harus kita pelajari dari kisah para gembala di padang? Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan buka Alkitab kita dari Injil Lukas pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-11. Injil Lukas pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-11. Pada hitungan ketiga, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepada kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Ya, apa yang bisa kita pelajari dari para gembala di padang ini? Perhatikan ayatnya yang ke-9, slide yang kedua. Tiba-tiba, saya kasih bold, tebal. Ini yang menjadi penekanannya Bapak Ibu Saudara. Para gembala mengalami satu peristiwa yang mereka tidak duga. Dalam bahasa Inggris dikatakan unexpected. Sesuatu yang muncul, yang mereka nggak akan pernah sangka-sangka. Tiba-tiba malaikat Tuhan berdiri di tengah mereka yang sedang berkumpul ini. Jadi peristiwa yang tiba-tiba unexpected dan tidak terduga ini pasti akan membuat mereka menjadi sangat takut. Para gembala menjadi ketakutan Bapak Ibu Saudara, ditulis di ayat 9 terakhir. Jadi peristiwa yang tiba-tiba di awal itu akan mengakibatkan ketakutan di akhir. Di slide selanjutnya saya tulis begini. Ketika kita hidup di tengah-tengah dunia ini Bapak Ibu Saudara, sama seperti para gembala, kita pun kadang-kadang mengalami peristiwa yang tiba-tiba, unexpected, yang tidak terduga sama sekali. Tiba-tiba di akhir, di penghujung 2019, muncul pandemi COVID-19 di Wuhan, Cina yang melanda seluruh dunia dan termasuk Indonesia. Tiba-tiba, gak diduga, gak disangka sama sekali. Bisa jadi juga tiba-tiba
kita menjumpai anak-anak kita sakit. Kami mengalami beberapa waktu lalu, anak kami Ben, tiba-tiba panasnya sampai 39 derajat lebih. Ada juga mungkin tiba-tiba kita mendengar kabar kurang baik. Ada kabar-kabar yang kita terima yang unexpected, tidak terduga. Misalnya ada saudara kita yang dipanggil Tuhan dan lain sebagainya. Tiba-tiba ketika kita masuk kantor, pimpinan berkata, hari ini engkau harus mempersiapkan barang-barangmu, mulai besok tidak usah masuk kantor lagi. Ada pemutusan hubungan kerja. Atau tiba-tiba tanpa kita duga, teman, sahabat, saudara yang sudah kita anggap sebagai keluarga mengkhianati kita. Tiba-tiba saja usaha kita menjadi berantakan atau gagal dan lain sebagainya. Dan beberapa waktu lalu tiba-tiba Gunung Semeru erupsi, Gunung Merapi memuntahkan lahar dingin. Ini semua peristiwa yang tiba-tiba. Dan seperti yang dialami oleh para gembala tadi di ayatnya yang ke-9 dari Lukas 2. Kita pun sama seperti mereka menjadi takut dan menjadi khawatir. Peristiwa yang tiba-tiba, peristiwa yang tidak terduga yang dialami para gembala membuat kita juga sama mengalami ketakutan dan kekhawatiran. Mungkinkah kita selamat? Bisakah kita survive? Dan bisakah kita tetap hidup di dalam kecukupan dan lain sebagainya? Ada ketakutan, ada kekhawatiran. Dan hari ini kita belajar dari para gembala. Apa yang membuat mereka sekalipun mengalami peristiwa yang unexpected, tidak terduga dan takut terjadi, tetapi mereka tetap bisa berdiri dan menjadi pencetak sejarah bagi kemuliaan nama Tuhan. Yuk, jawabannya ada di ayatnya yang ke-8, di slide yang ketiga. Sudah dapat? Lukas 2 ayat yang ke-8. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Ini menjadi kata kuncinya, menjaga kawanan. Saya bold lagi ya, kata menjaga. Orang yang menjaga itu pasti terjaga. Bapak Ibu Saudara punya pengalaman menjaga orang sakit di rumah sakit pada waktu malam, antara jam 9 sampai jam 4 pagi atau jam 5 pagi. Pernah ya? Saya yakin orang yang pernah menjaga orang sakit di rumah sakit pasti dipaksa melek gitu ya. Pasti tidak akan bisa tidur nyenyak seperti biasanya. Berjaga-jaga, kalau infusnya sudah mulai mau habis dipanggil perawat. Kalau dia tertidur, infusnya habis, bisa game over yang dijaga. Demikian juga para gembala. Mereka tidak tertidur, mereka tetap terjaga supaya domba mereka tidak dimakan oleh kawanan serigala. Kalau para gembala tertidur lelap di waktu malam, besok pagi bangun, semua dombanya sudah tidak ada lagi, habis dimakan para serigala. Jadi ini kata kuncinya Bapak Ibu Saudara, menjaga di waktu malam. Jadi sekalipun terjadi peristiwa yang unexpected, tidak terduga, ada rasa takut ya, tetapi ketika mereka terjaga dan tidak tertidur di waktu malam, mereka tetap bisa berdiri dan menjadi saksi kelahiran Yesus Sang Mesias di Betlehem. Apa yang bisa kita tarik, korelasikan di dalam kehidupan kita di akhir zaman ini? Akhir zaman ini disebut juga waktu sudah mulai malam. Ini waktu malam. Akhir zaman ini adalah waktu-waktu yang sudah gelap. Apa yang bisa kita korelasikan dari para gembala? Kita pun harus terjaga Bapak Ibu Saudara.
Di slide selanjutnya saya tulis, kita harus terjaga di waktu malam. Di akhir zaman ini kita harus terus terjaga. Jangan terlelap di zona nyaman. Jangan nyaman di kondisi kita masing-masing. Kita harus terjaga. Jangan tertidur Bapak Ibu Saudara. Ada 3 hal yang harus kita lakukan. Sebagai wujud kita terjaga di waktu malam. Ada 3 hal yang kita harus lakukan agar kita juga tetap bisa berdiri dan menjadi pemenang di dalam setiap pencobaan dan pertandingan iman kita masing-masing seperti para gembala tadi. Apa itu? Yang pertama, tetap berdoa. Yakobus 5 ayatnya yang ke-16. Yuk, sudah dapat? Yakobus 5 ayatnya yang ke-16. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. 2 minggu yang lalu, saya sudah bahas tentang Hagar dan Ismail. Bapak Ibu Saudara masih ingat ketika Ismail menangis, Bapa mendengar. Ismail saja yang menangis, Bapa mendengar dan memberikan pertolongan. Apalagi kita anak-anaknya, kita umat pilihan, kita yang sudah diselamatkan, ditebus. Ketika kita berdoa, pasti Bapa di surga mendengar. Yang percaya katakan amin dan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Pasti didengar Bapak Ibu Saudara. Dan kalau Tuhan mendengar, Hagar mengalami mukjizat pertolongan, ada sumur yang mengalir. Kita juga ketika berdoa, Tuhan akan menyatakan mukjizat, ada sumur berkat yang berlimpah-limpah atas kehidupan kita. Haleluya, amin. Pasti terjadi berkat pertolongan Tuhan. Itu sebabnya beberapa kali melalui mimbar ini di tahun 2021, saya selalu menyinggung tentang Daniel. Daniel yang waktu itu mengalami pengkhianatan dari para rekan-rekannya di istana Babel. Ada surat yang dibuat supaya Daniel masuk ke gua singa. Tetapi apa dikatakan firman Tuhan Daniel 6 ayat 11. Daniel berdoa berlutut menyembah kepada Tuhan 3 kali sehari. Seperti yang biasa Daniel lakukan. Dan pertolongan Tuhan terjadi Bapak Ibu Saudara. Pertolongan Tuhan terjadi. Singa yang harusnya makan manusia akhirnya berteman akrab dengan Daniel di gua singa. Tidak terjadi pembunuhan. Jadi api doa itu harus engkau terus kobarkan. Kobarkan terus. Api doa, api penyembahan, hubungan pribadi dengan Tuhan. Saya ingat satu ayat, Wahyu 6 pasalnya yang ke-6. Yuk coba lihat Wahyu 6 ayatnya yang ke-6. Kita akan lihat dari Wahyu pasal 6. Ayatnya yang ke-6. Saya ingat ayat ini, saya coba bagikan buat Bapak Ibu Saudara. Wahyu 6 ayatnya yang ke-6. Sudah dapat? Yuk kita baca. 1, 2, 3. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu. Berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Iya. Ini berbicara di akhir zaman, gandum itu sedinar secupak, mahal. 3 cupak jelai sedinar, mahal, ekonomi sulit. Resesi terjadi di akhir zaman dan itu sudah dinubuatkan. Tetapi firman Tuhan melalui Yohanes di Pulau Patmos berkata, jangan rusakkan api dan anggurnya. Artinya mezbah itu tetap harus kau jaga. Api doa itu tetap harus kau pelihara. Supaya apa? Kita tetap terpelihara, terberkati, terjamin oleh firman Tuhan dan Tuhan yang berkuasa atas hidup kita di masa yang sulit ini. Amin. Jadi jangan jemu berdoa, jangan jemu membangun mezbah bagi Tuhan. Ini salah satu tindakan terjaga di waktu malam, tindakan di akhir zaman ini. Di tengah-tengah gejolak yang ada, di tengah-tengah pandemi yang sedang terjadi,
bahkan dikatakan ada varian baru dari India yang lebih mematikan dan lain sebagainya. Apapun yang terjadi, apapun yang akan terjadi, kita percaya kuasa doa sanggup meluputkan dan melindungi kita. Amin. Yang percaya katakan kemuliaan bagi Tuhan. Ya, katakan yes, saya pasti terpelihara. Katakan yes, saya akan terlindungi. Karena kuasa doa sangat luar biasa. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan untuk supaya tetap terjaga di waktu malam? Ibrani 1 ayatnya yang ketiga. Sudah dapat? Ibrani 1 ayatnya yang ketiga. Kita akan baca pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Ya, ia menopang segala sesuatu dengan apa Bapak Ibu Saudara? Dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Firman Tuhan itu penuh dengan kuasa. Jadi yang kedua adalah selain berdoa, yang kedua membaca firman Bapak Ibu Saudara. Ini yang menjadi lifestyle kita. Ini yang menjadi gaya hidup kita. Supaya kita terus membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita terus membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Ada waktu-waktu kita berada di rumah. Ada waktu-waktu kita sedang santai. Gunakan setiap waktu itu untuk merenungkan firman Tuhan. Untuk selalu membaca firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan ada kuasa yang tanpa batas yang akan bekerja di dalam kehidupan kita. Banyak kisah Bapak Ibu Saudara di dalam Alkitab. Bagaimana firman Tuhan itu sangat berkuasa dan sangat dahsyat dan ajaib. Ketika Musa keluar dari Mesir, ketika dia sudah berada di bibir laut Teberau, tiba-tiba tentara Mesir dengan kuda-kuda yang gagah mengejar mereka. Musa dan orang Israel terjebak di antara laut dan tentara Mesir. Firman Tuhan kepada Musa, angkat tongkatmu berhadapan dengan laut itu. Secara logika Bapak Ibu Saudara gak nyambung. Bagaimana mungkin tongkat diangkat ke atas terjadi mukjizat. Tetapi ini yang saya katakan tadi, di dalam firman ada kuasa yang dahsyat dan ajaib. Ketika Musa melakukan seperti firman Tuhan, ketika Musa taat melakukan kebenaran firman Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan, ia lakukan. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Laut Teberau terbelah menjadi dua. Ini firman. Naaman disuruh Nabi Allah berendam di sungai Yordan 7 kali. Logikanya, di tempat lain ada sungai yang lebih jernih, pikir Naaman. Tetapi ketika Naaman melakukan kebenaran dari hamba Tuhan, dia mencelupkan dirinya 7 kali di sungai Yordan. Yang terjadi, dia pulih dan sembuh. Yosua ketika berhadapan dengan Yeriko, dengan tembok yang tinggi besar, secara alat infrastruktur kuat, gak mungkin bisa menang. Tuhan hanya suruh berkeliling. Pada putaran yang terakhir berseru nyaring, tembok itu pun roboh. Gak masuk akal Bapak Ibu Saudara. Tapi itu bukti dari 3 kisah ini. Apa yang dialami Musa, apa yang dialami oleh Naaman, dan apa juga yang dialami Yosua dan bangsa Israel. Kalau firman Tuhan itu penuh dengan kuasa. Firman Tuhan penuh dengan kuasa. Makanya ada satu lagu yang saya sangat suka dan mungkin Bapak Ibu Saudara pernah dengar dan sering nyanyikan. Ketika kita menggenapi firman Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Ini yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika kita hidup di dalam firman dan melakukan firman, maka yang terjadi adalah setiap langkah hidup kita akan menjadi mukjizat untuk kemuliaan nama Tuhan.
Ya, kita bandingkan dengan Mazmur pasal yang pertama. Coba lihat. Mazmur pasalnya yang pertama, ayatnya yang kedua, dan ayatnya yang ketiga. Mazmur pasal yang pertama, ayatnya yang kedua, sampai ayatnya yang ketiga. Sudah dapat? Yuk baca bersama-sama pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya, ayat ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sama-sama dengan saya bilang begini, apa saja yang saya perbuat pasti berhasil. 1, 2, 3. Apa saja yang saya perbuat pasti berhasil. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Pasti berhasil. Ketika engkau melayani, engkau berhasil. Amin. Ketika engkau bisnis, berhasil. Amin. Ketika engkau studi, engkau lulus dengan yang terbaik. Ujianmu luar biasa nilainya. Amin. Ketika engkau melakukan sesuatu, Tuhan juga buat berhasil. Rumah tanggamu berhasil. Semuanya berhasil. Dan ini menjadi cita-cita orang. Gak ada manusia bercita-cita gagal, betul? Tidak ada manusia bercita-cita akan binasa. Semuanya ingin berhasil, ingin sukses, ingin diberkati. Dikatakan tadi di ayat yang ketiga, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya. Tetap semangat, tetap berkarya, ini harapan orang. Tetap sukses. Tapi kuncinya Bapak Ibu Saudara ada di ayatnya yang kedua. Dikatakan apa? Kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Ini kuncinya. Jadi seberapa banyak engkau mau sukses di tahun 2022 nanti? Angkat tangan. Mau sukses di 2022? Berhasil? Pelayananmu, studimu, pekerjaanmu, keluargamu. Mau berhasil di 2022? Saya berdoa dan berharap lakukan yang kedua ini, ayat kedua ini. Yaitu kesukaannya firman Tuhan dan merenungkan dan melakukannya di dalam setiap kehidupanmu. Engkau akan berhasil. Percayalah, firman Tuhan pasti akan digenapi. Setiap janji Tuhan pasti akan digenapi. Oleh sebab itu, saya berdoa buat engkau yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Engkau suka berdoa, engkau suka merenungkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupanmu. Ini akan membuat engkau tetap survive, tetap bisa bertahan dan tetap melakukan karya yang luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Menjadi history makernya Tuhan seperti para gembala tadi. Dicatat namanya di Alkitab, namamu dan namaku dicatat di dalam buku kehidupan Tuhan. Menjadi pribadi-pribadi yang berhasil dan mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Ya, terjadi Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan lupa dua hal ini. Harus berdoa dan harus membaca dan melakukan firman Tuhan di waktu malam. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara adalah kita harus menabung. Nah, beberapa waktu yang lalu sempat rame di dalam sebuah grup begitu ya. Di Alkitab ada nggak ayat tentang menabung gitu ya. Perlu nggak kita menabung ke bank dan lain-lain ya. Saya menemukan ayat ini. 1 Korintus 16 ayatnya yang kedua. Sudah dapat? 1 Korintus 16 ayatnya yang kedua. Baca sama-sama ya pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu hendaklah kau masing-masing sesuai dengan apa yang kau peroleh. Menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah. Supaya pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Iya, Paulus menasihatkan jemaat di Korintus. Kalau engkau punya penghasilan, engkau punya sesuatu yang kau peroleh dari pekerjaan, sisihkanlah sesuatu dan simpan di rumah. Waktu itu mungkin gak ada bank BCA, bank BNI atau bank BRI ya di masa Paulus dulu. Disimpan di rumah. Apa artinya menabung? Menyisihkan dan disimpan.
Jadi kalau ada yang masih berdebat, apakah menabung ada disarankan di firman Tuhan? Secara letterlek menabung memang tidak ada. Tetapi secara tegas Paulus berkata, sisihkan dan simpan. Supaya apa? Supaya kalau Paulus datang, mereka enggak gopoh gitu ya. Enggak kocar kacir, terburu-buru, mengumpulkan, dadakan. Untuk menjadi berkat bagi hamba Tuhan. Bagi pelayanan Tuhan. Kapan Paulus datang? Gak disebut. Ini yang saya tadi katakan. Bisa secara tiba-tiba, unexpected datang ke jemaat di Korintus. Dan ketika mereka menerima kedatangan Rasul Paulus secara tiba-tiba, unexpected yang tidak terduga waktunya. Mereka sudah siap memberikan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Jadi mulai menabung. Jadi gaya hidup jemaat. Bapak ibu saudara yang mendengar renungan ini. Selain kau berdoa, selain kau membaca, melakukan dan merenungkan firman Tuhan. Milikilah gaya hidup menabung. Gaya hidup yang menyisihkan. Supaya ketika engkau mengalami sesuatu, engkau bisa mengandalkan berkat yang kau tabung. Saya mau cerita sedikit Bapak Ibu Saudara, bersaksi kisah nyata dalam perjalanan hidup saya. Beberapa waktu yang lalu saya dipercaya sebagai manajer pemasaran di sebuah properti di Malang. Ketika saya dipercaya sebagai manajer, saya punya anak buah sales yang waktu itu usianya lebih tua dari saya. Suatu waktu dia datang ke ruangan saya, dia bilang begini, Pak David, saya punya saudara kerja di asuransi Pak David. Minta tolonglah Pak, sisihkan sedikit, Bapak ikut program asuransi kesehatan di saudara saya. Ada satu kalimat yang membuat saya termotivasi dalam tanda kutip, dia bilang begini, masa Pak gaji manajer tinggi menyisihkan 400.000 sebulan tidak sanggup begitu. Saya seperti digoda gitu ya, ditantang. Masa sih Pak 400.000 seorang manajer gak sanggup? Wah ditantang begitu saya bilang begini, ya sudah besok suruh datang adikmu, saudaramu ke sini. Betul, besoknya datang. Dia presentasi, saya enggak mudeng Bapak Ibu Saudara, karena bukan background saya di asuransi. Yang penting bagi saya, jelas, legal, jelas kontraknya ya sudahlah. Ya saya bilang begini, ya sudahlah Mas, mana yang harus saya tanda tangani? Ini Pak, Bapak harus tanda tangani. Ya udah, auto debit saja dari rekening saya 400.000 setiap bulan. Oke? Oke, tanda tangan. Jujur Bapak Ibu Saudara, saat itu saya sudah agak lupa bahwa saya punya asuransi ini. Jujur saya nggak ngerti yang 400.000 ini dibagi-bagi kemana, saya juga nggak tahu Bapak Ibu Saudara. Setelah sekian bulan berjalan, sekian lama berjalan, tahun 2020 kemarin ketika pandemi melanda, mulai terjadi kesulitan ekonomi. Istri saya bilang, Pak gaji saya dipotong dan lain sebagainya. Saya iseng telepon asuransi ini setelah sekian lama. Saya tanya, Mbak, saya nomor polisnya ini. Dicari, oh iya Pak Mario, David Tobingnya, iya. Mbak mau tanya, saya punya enggak tabungan di asuransi ini? Sebentar ya Pak, dicek. Ada Pak. Loh, ada ya Bu? Iya. Bapak mau tarik? Emang boleh ditarik Bu? Boleh. Berapa Bu kira-kira? Ya estimasinya ada 20 juta. Kaget saya. Saya enggak nyangka. Saya punya tabungan 20 juta. Setelah sekian lama dipotong-potong begitu, ternyata ada nilai investasi sebanyak itu. Saya enggak duga Bapak Ibu Saudara. Tetapi itu bisa menopang kehidupan kami. Di tengah-tengah resesi yang terjadi tahun lalu sampai saat ini. Di tengah-tengah unexpected pandemi yang terjadi secara tiba-tiba. Ada berkat bagi kami Bapak Ibu Saudara. Dan saya mendorong buat jemaat, milikilah gaya hidup mulai menabung. Seberapapun kau bisa menabung, sisihkan.
ketika waktunya diperlukan, kita tidak akan merasa kekurangan. Ada yang menopang kita dan akan cukup untuk masa depan dan apa yang kita alami. Kita akan buka Matius 25 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-13. Sudah dapat? Matius 25 ayat 12 sampai 13 ini tentang 10 gadis. 5 yang bijak, 5 yang bodoh, ya. Ada yang bijak, ada yang bodoh. Sudah dapat? Yuk, 1, 2, 3. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Ya. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Kita nggak tahu, kita harus berjaga-jaga Bapak Ibu Saudara. Itu tadi saya katakan seperti para gembala tadi. Kita nggak tahu apa yang terjadi di akhir 2021 ini. Kalau di akhir 2019 ada virus pandemi COVID-19, kita nggak tahu di akhir 2021 ini virus apa lagi yang akan muncul. Kita tidak tahu apa yang terjadi di 2022. Apakah terjadi lagi tsunami? Apakah terjadi lagi erupsi? Apakah akan terjadi bencana yang lain? Kita tidak tahu. Semua sebagai misteri Bapak Ibu Saudara. Tahun 2022 banyak para normal, para ekonom yang lainnya memprediksi akan terjadi kesulitan yang lebih besar lagi. Tetapi hari ini seperti firman Tuhan dikatakan tadi Matius 25 ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah, hai engkau jemaat Tuhan, khususnya JKI Yovarava Ministry, masuk 2022, mengakhiri tahun 2021, berjaga-jagalah, jangan lengah, jangan tertidur. Kami menghimbau semua jemaat, para pastoral di tempat ini menghimbau semua jemaat, berjaga-jagalah dengan 3 hal tadi, berdoa, firman Tuhan, dan gaya hidup menabung. Supaya kehidupan kita mengakhiri 2021, masuk 2022 bersama berkat, pertolongan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Yang percaya katakan amin dan berikan kemuliaan buat Tuhan. Jadi jangan takut. Mengakhiri 2021, masuk 2022. Kita mengakhiri Ebenezer. Sampai saat ini, sampai sekarang ini, Tuhan tolong. Dan kita percaya Tuhan yang menolong kita di sepanjang 2021 ini, itu juga Tuhan yang sama yang akan menolong dan memberkati kita di 2022. Saya sering katakan Ibrani 13 ayat ke-8, Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kalau Tuhan tolong kita di 2020, 2021, Tuhan juga pasti tolong kita di 2022. Asalkan tidak seperti gadis bodoh yang kehabisan minyak ketika mempelai belum datang. Ketika mereka kehabisan minyak, mempelai datang, maka mempelai berkata, aku tidak mengenal kamu. Jangan sampai jemaat yang mendengarkan firman Tuhan ini, Yesus berkata kepadamu, Bapa berkata kepadamu, aku tidak mengenal engkau. Ketika kita dalam masalah, ketika kita dalam persoalan, terus kita binasa dan kita berkata kepada Bapa, Bapa kenapa enggak tolong saya? Bapa bilang, aku tidak mengenal engkau. Mengapa? Karena ketika engkau sudah diingatkan untuk berjaga-jaga, engkau tidak berdoa, engkau tidak hidup di dalam firman-Ku, dan engkau tidak hidup di dalam gaya hidup menabung. Ada yang keempat sebenarnya yang sudah saya bahas di minggu kedua, hidup murah hati seperti Bapa murah hati. Lakukan 3+1 ini supaya kita selalu hidup di dalam berkat, pertolongan, pemeliharaan, dan sukacita.
seperti gadis yang bijaksana. Dia tetap memelihara pelita itu tetap hidup. Seperti yang tadi kita sudah baca dari Wahyu 6 ayat 6. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan apa yang ditulis di Wahyu 6 ayat 6 dengan apa yang terjadi di dalam Matius 25 ini mirip. Kuncinya itu adalah minyaknya. Apa itu minyak? Itu bicara tentang Roh Kudus. Bagaimana kita memperoleh hadirat Tuhan Roh Kudus? Dari keintiman kita dengan Bapa. Dari doa-doa yang kita naikkan. Dari penyembahan yang kita naikkan. Dari setiap firman Tuhan yang kita baca dan renungkan. Dari setiap tindakan kasih kita. Dari setiap berkat yang kita sisihkan. Saya yakin dan percaya di 2022 nanti engkau tidak akan mengalami kemiskinan dan kebinasaan. Engkau akan terus terpelihara sempurna, baik dan luar biasa. Amin. Jadi mari kita mengakhiri tahun ini dengan sikap terjaga seperti para gembala tadi. Kita mengakhiri 2021 jangan terlena Bapak Ibu Saudara. Jangan kita menjadi merasa ya begini, ya saya bisa, saya ini. Jangan Bapak Ibu Saudara. Tapi ini waktunya kita terus berjaga-jaga. Ini waktunya kita terus terjaga di malam yang sudah semakin gelap. Di akhir zaman ini. Jangan terlena, jangan terlelap. Kobarkan api doamu. Tingkatkan jam-jam doa firman-Mu, membaca firman-Mu, merenungkan firman dan melakukannya. Dan juga jangan hidup boros. Gaya hidup gak akan ada habisnya. Kalau engkau masih bisa pakai sesuatu yang lama, pakai saja. Tidak perlu cari yang baru, ikut tren. Nyungsep Bapak Ibu Saudara. Saya punya 2 motor di rumah. Yang lama, Spesi dan Scoopy. Sebenarnya bisa saya beli yang baru. Tetapi bagi saya selama masih bisa dipakai ya itu saja. Uangnya kita tabung, kita save. Kita pakai usaha. Supaya ada berkat, ada laba yang bisa kita tabung. Yang akan menjadi safety. Apapun yang terjadi, kita punya sesuatu. Kemarin anak kami sakit seperti tadi saya sampaikan. Beberapa waktu yang lalu. Harus dibawa ke dokter dengan biaya yang cukup besar, tetapi karena ada simpanan safety, kita masih bisa survive. Mulai hari ini Bapak Ibu Saudara, lakukan apa yang tadi saya sampaikan, supaya kita tidak binasa. Supaya kita tetap bisa survive, dan supaya kita bisa hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi selamat meninggalkan 2021. Masuk 2022 dengan tetap memelihara pelita nyala. Dan ketika pelita kita tetap nyala, apapun yang terjadi, kita percaya Roh Kudus, Tuhan Yesus, Bapa di surga akan selalu menyertai, melindungi, memberkati kita dan mencukupkan segala yang kita perlu. Yang percaya katakan amin dan berikan kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami sudah tiba di minggu terakhir di tahun 2021 ini. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Engkau Bapa yang baik. Kami bisa beribadah sampai saat ini karena semua kemurahan dan kasih karunia-Mu bagi kami. Kami mengakhiri tahun ini dan masuk di tahun 2022. Hari ini kami terima peringatan-Mu, kami terima kebenaran firman-Mu untuk kami tetap terjaga di waktu malam. Karena akan banyak peristiwa kejadian yang unexpected, yang tidak terduga dan tidak kami bisa prediksi terjadi di dalam kehidupan kami. Apapun bentuknya Bapa, apapun kondisinya nanti ketika kami berdoa, menyerahkan semua kepada Tuhan. Ketika kami hidup di dalam firman-Mu dan ketika kami hidup di dalam murah hati dan mau menabung, kami percaya Tuhan Engkau akan luputkan kami. Tuhan Engkau tetap akan pelihara kami. Kami akan tetap hidup di dalam sukacita. Karena kami percaya Tuhan yang menyertai kami di 2021 adalah Tuhan yang juga akan menyertai kami di tahun yang baru 2022. Di akhir
bulan ini Bapa. Kami juga akan berdoa bagi saudara-saudara kami, Bapak Ibu yang merayakan ulang tahunnya di bulan Desember ini. Bapa, diberkatilah mereka pribadi lepas pribadi, nama demi nama, yang studi sukses berhasil, yang bekerja usaha semakin diberkati berlimpah-limpah, yang melakukan pelayanan akan Tuhan pakai lebih heran untuk kemuliaan nama-Mu. Bagi Bapak Ibu Saudara yang merayakan ulang tahun pernikahan di bulan Desember ini Tuhan, seperti Yesus yang lahir di Bethlehem, Engkau juga lahir di dalam rumah tangga mereka, dalam kehidupan mereka, sehingga di dalam rumah tangga mereka ada shalom Allah yang akan terpancar. Terima kasih Bapa, diberkati setiap rumah tangga mereka, diberkati apapun yang mereka kerjakan, pasti Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapa, sempurnakan berkat yang besar yang kami terima sepanjang tahun ini. Dengan berkat yang daripada surga, kami mengangkat tangan kami membuka hati kami menerima berkat daripada Tuhan. Turunlah atas kami kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, kasih anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan kami Yesus Kristus, pertolongan, perlindungan, kuat kuasa dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kehidupan kami mengakhiri 2021, masuk di 2022, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya kami akan hidup di dalam berkat yang besar daripada surga mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom.